Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa sallimu ala habibina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Amma ba'du. Sekarang pada pertemuan ini kita akan membaca penjelasan matan yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi kita tinggal baca insyaallah. Dzakara al-musannifu rahimallahu ta'ala fi hadzal fasli masaila tata'allaqu bil khas. Penulis Imam Al-Haramaini Al-Juwaini rahimallahu ta'ala menyebutkan pada pembahasan khas ini ada beberapa masalah, beberapa poin yang berkaitan dengan khas. Al-ula, yang pertama, ta'riful khas. Yang pertama, definisi dari khas, yaitu al-lafzu ad-dallu ala afradin mahsurin. Khas itu adalah lafaz yang menunjukkan ala afradin mahsurin, menunjukkan beberapa individu yang tertentu. Individu tertentu artinya terbatas. Menunjukkan individu yang terbatas, artinya bukan semua, bukan mencakup semua, hanya tertentu saja atau terbatas saja. Wa huwa yuqabilu am, ini berlawanan dengan am. Fayakunu ta'rifuhu qasrul 'ami 'ala ba'di afradihi. Maka definisinya adalah qasrul 'am, mengkhususkan am, yang umum, mengkhususkan umum, 'ala ba'di afradihi, dari sebagian umum. Misalnya yang umum manusia, kemudian dikhususkan sebagiannya. Contohnya misalnya innal insana lafi khusrin, manusia semua. Kemudian dikecualikan, dikhususkan beberapa sifat, beberapa ciri. Illal ladzina amanu, nah ini kecuali ini, ciri ini, orang yang beriman. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan orang yang beramal saleh wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali 4 ciri ini. Kemudian ats-tsaniyah, poin kedua dalam masalah khas ini adalah aqsamu takhsis, pembagian takhsis. Al-mukhassisatu tanqasimu ila qismain. Mukhassis, pengkhusus itu terbagi dua. Al-awwal, yang pertama, al-mukhassisatu al-munfasilah, mukhassis yang terpisah. Wahia, yaitu ma tastaqillu fi ifadatil ma'na fala hajata li dzikril 'ami ma'aha. Yang dimaksud dengan pengkhusus munfasilah, terpisah di sini adalah ma tastaqilu, yang terpisah, istaqala yastaqilu, terpisah, fi ifadatil ma'na, dalam mengertikan maknanya atau memahami makna. Fala hajata li dzikril 'ami ma'aha, dan tidak perlu menyebutkan yang am bersama taksis tersebut. Seperti misalnya uhillat lana maitatan, dihalalkan bagi kita 2 bangkai, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Nah, ketika disebutkan ini tidak perlu lagi disebutkan dalam hadis yang sama, itu tidak perlu disebutkan wa hurimat 'alaikum al-maitah. Tidak perlu dilanjutkan dan ini taksus dari hurimat 'alaikum maitah, tidak perlu. Kemudian as-tsani, bagian yang kedua, al-mukhassisatul munfasilah. Mukhassis yang mengkhususkan, muttasilah, tapi dia bersambung. Wa hiya ma la tastaqillu fi ifadatil ma'na,
Nah, jadi muttasil, kenapa dikatakan muttasil? Karena tidak terpisah. Ma la tastaqillu, yang tidak terpisah fi ifadatil ma'na, dalam memahami makna. Fayudkarul amu ma'aha, maka harus disebutkan yang am itu bersamanya. Seperti misalnya innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Itu muttasil. Tidak bisa hanya menyebutkan yang khusus saja, illal ladzina amanu, harus disebutkan yang umumnya. Kemudian as-salitsah, poin yang ketiga dalam masalah khas ini adalah minal mukhassisatil muttasilah, yaitu bentuk-bentuk atau jenis-jenis dari mukhassisah yang muttasil, yang bersambung. Mukhassis yang muttasil itu apa aja? Al-istithna'u wasyartu wassifah, yaitu dengan cara istitsna, mengecualikan. Kemudian yang kedua dengan cara syarat. Yang ketiga yaitu dengan sifat. Wasanadrusuha wahidan. Dan kita akan mempelajarinya satu demi satu. Awwaluha al-istitsna. Yang pertama yaitu dengan yang pertama adalah istitsna. Mukhassis dengan istitsna. Muttasilah istitsna. Wa 'arrafahu al-musannif bi annahu ikhraju ma laulahu ladakhala fil kalami. Penulis Imam Al-Juwaini rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan istitsna di sini adalah ikhraju, mengeluarkan ma laulahu, mengeluarkan apa laulahu kalau tidak dikeluarkan, laulahu kalau tidak dikeluarkan, ladakhala fil kalam, maka itu akan masuk dalam pembicaraan, masuk dalam yang umum. Seperti misalnya innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Illal ladzina amanu kalau seandainya tidak disebutkan, maka orang beriman pun masuk kategori rugi. Paham ya? Wa yudhafu ala ta'rifihi bi illa aw ihda akhawatiha ka ghairi wa siwa. Wa yudhafu ala ta'rifihi bi illa aw ihda akhwatiha, dan ditambahkan pada ta'rifnya itu dengan illa, dengan menggunakan illa. Jadi istisna itu menggunakan illa aw ihda akhwatiha, atau menggunakan salah satu saudaranya. Maksud saudara sini teman-temannya, seperti ghairu wa siwa. Jadi boleh juga diganti, misalnya dakhala tullabu ghaira faris misalnya, boleh, karena ghairu di situ juga sama hukumnya dengan kayak illa, karena illa itu temannya ghairu. Atau siwa, dakhala tullabu siwa agil misalnya, sama saja. Wal istitsna'i syurutu arba'ah, syarat istitsna ini ada 4. Yang pertama an yakuna muttasilan, yang pertama harus bersambung bil mustatsna minhu, dengan yang dikecualikan. Pengecualiannya harus bersambung dengan yang dikecualikan. Falau qala zaujati taliqun salatan, seandainya ada orang mengatakan istriku taliq, aku ceraikan sebanyak 3 tolak. Summa qala ba'da sa'ah, kemudian dia mengatakan setelah 1 jam, illa wahidah, kecuali 1. Kecuali 1. Jadi tidak bersambung langsung, tidak bersambung, maka ini fala yasihu al-istitsna, maka istitsna semacam ini tidak sah. Tidak sah. Wa taqa'us salat, maka tetap tolaknya itu terjadi 3. Wala yaduru fasilun yasiru urfan, maka tidak berdampak la yadurru fasil, yang memisahkan tadi, jarak 1 jam itu pemisah tadi, itu tidak berpengaruh, yasiru urfan, sesuai dengan uruf. Kemudian syarat yang kedua, an yabqa minal mustatsna minhu syai'un. Jadi mustatsna yang dikecualikan itu bagian dari
pengecualian. Jadi tidak boleh sama besarnya yang pengecualian dengan apa yang dikecualikan. Falau qala li Zaidin alayya alfun illa alfan. Zaidun menghutangi aku 1000 kecuali 1000. Nah, tidak boleh sama. Maka harus pengecualiannya harus lebih banyak dari apa yang dikecualikan. Lam yasihha al-istitsna, maka istisna ini juga tidak sah. Lil istighraq, karena dia tenggelam. Maksudnya tenggelam di sini sama saja pengecualian dengan apa yang dikecualikan. Wa tajibu alaihi alfun li Zaidin, maka wa tajibu alaihi alfun li Zaidin, maka wajib dia, maksud di sini saya ini berhutang kepada Zaidun. Kemudian syarat yang ketiga, an yaqsidal mustathna qabla an yantiqa asy-syakhsu bihi. Jadi syarat ketiga adalah dia berniat sebelum mengucapkan. Misalnya ada orang mengatakan talaqtu zaujati thalathan. Jadi ketika misalnya dikatakannya setelah diucapkan talaqtu zaujati thalathan, salah gitu. Sebenarnya niat anak itu cuma 2. Nah, itu tidak dianggap. Tidak dianggap. Walaupun niatnya katanya setelah diucapkannya itu 2. Jadi niat itu yang dianggap itu apa? Niat sebelum mengucapkan. Niat sebelum berbicara. Kalau sesudah berbicara tidak bisa diralat lagi niatnya. Kemudian syarat yang keempat adalah an yusmi'a man biqurbihi, yaitu mendengarkan orang yang paling dekat dengan dia, atau lebih dekat atau jauh, yang penting ada orang lain yang mendengar. Falau idda'a annahu istathna fi nafsihi fala yaqbal minhu. Misalnya dia mengatakan talaqtu zaujati thalathan. Nah, orang lain mendengar, orang yang di dekat mendengar, tapi ketika dia mengatakan dia sendiri yang mendengar illa thalathan, tapi enggak ada yang dengar gitu. Itu juga tidak dianggap. Talaqtu zaujati thalathan katanya. Kemudian dikatakan dengan mulutnya, didengarnya sendiri, orang lain tidak mendengar. Nah, orang lain tidak mendengar illa thalathannya, orang lain tidak mendengar. Maka ini juga pengecualian ini juga tidak dianggap, tidak sah. Jadi syaratnya ketika dia mengatakan illa thalathan harus didengar orang lain. Falau idda'a annahu istathna fi nafsi, kalau seandainya dia mengaku bahwa dia mengecualikan dalam dirinya, maksudnya mengatakan cuma dia yang mendengar, fala yaqbalu minhu, maka itu tidak diterima, tidak sah. Wa qad dzakara al-musannif rahimallahu taala asy-syartain al-awwal was-tsani faqat. Musannif, penulis Imam Juwaini rahimahullah ta'ala cuma menyebutkan dua syarat, yaitu syarat pertama dan syarat yang kedua di matannya. Kemudian syarihnya Syekh Labib itu menambahkan 2 syarat lagi. Summa dzakara annahu yasihu an yataqaddama al-mustathna 'ala al-mustathna minhu. Nah, kemudian musannif Imam Juwaini mengatakan sah apabila mustathna itu lebih didahulukan daripada mustathna minhunya. Wa yajuzu ayat ta'akhir. Kalau misalnya mustathna itu didahulukan. Misalnya innal insana lafi khusr, atau misalnya hadaratul labu, ini lebih sederhana. Hadaratul labu illa Zaidan. Nah, dan boleh juga dibalik, illa Zaidan hadara tullabu. Jadi mustathna minhunya boleh di akhir dan boleh di awal. Paham ya? Fataqulu hadarat talabatu illa Zaidan. Wa taqulu illa Zaidan hadarat talabah. Talabah ini sama dengan tulab. Boleh keduanya.
Wa dzakara aidan annahu yasihhu al-istithna'u minal jinsi wa min ghairil jinsi. Nah, boleh juga penulis juga menyebutkan bahwa sah saja istitsna itu dari yang sejenisnya, wa min ghairil jins, dan bukan sejenisnya. Fataqulu masalan, engkau mengatakan masalahnya, li Zaidin alayya alfu dirhamin illa mi'atu dirham. Zaidun menghutangi aku sebanyak 1000 dirham kecuali 100 dirham. Sama-sama dirham, sejenis, boleh. Nah, ini penjelasannya ini salah ini, ada yang perlu diralat. Alhamdulillah kata Syekh sudah diperbaiki. Fal mi'ah min jinsil alaf. Ini bukan ini maksudnya. Fad dirham min jinsi dirham. Itu yang benar. Antum apa di situ? Fal mi'ah min jinsil alaf kan? Iya. Nah, itu belum cocok itu. Yang benar adalah fad dirham min jinsi dirham. Yang benar itu. Dikoreksi. Fadirham min jinsi dirham, bukan angkanya. Wa taqulu li Zaidin alayya alfu dirhamin illa thawban. Zaidun menghutangi aku 1000 dirham kecuali baju. Fa thawbu laysa min jinsi dirham. Itu yang benar, bukan alaf. Baju bukan jenis dari dirham. Yang benar itu ya, dicoret alafnya. Wa hadza yusamma al-istithna'u al-munqati'. Ini namanya istithna munqati' karena tidak sejenis, terputus maksudnya. Istithna terputus maksudnya karena tidak sejenis. Tsaniha, jenis yang kedua, at-takhsisu bisyart. Nah, pertama tadi takhsis dengan istitsna, yang kedua takhsis dengan syarat. Ka qaulihi ta'ala wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu 'alaihinna. Jika mereka, maksudnya orang yang diceraikan itu adalah hamil, maka fa anfiqu 'alaihinna, maka nafkahilah mereka. Fal amru bil infaq, perintah berinfak di sini, menafkahi di sini, alal mutallaqat, kepada orang yang sudah diceraikan, maksusun, khusus, bikaunihinna dawati hamlin, khusus bagi orang yang hamil. Artinya kalau orang yang diceraikan tidak hamil, maka tidak wajib dinafkahi. Paham ya? Wa ka qauli zauj limraatihi, seperti misal contoh lain kepada perkataan seorang suami kepada istrinya, in kharajti minad dari fa anti taliq. Jika engkau keluar dari rumah, maka engkau diceraikan, maka aku ceraikan. In kharajti. Fat talaqu mu'allaqun bi syartin. Nah, talak di sini tergantung dengan syarat. Wa huwa khurujuha minad dar, yaitu syaratnya adalah keluarnya dari rumah. Keluar istri dari rumah. Artinya apa? Kalau dia tidak keluar, fa in lam takhruj, kalau istrinya tidak keluar, lam tutallaq, maka istrinya tidak diceraikan. Paham ya? Kemudian wa yajuzu ay yataqaddama lafdzul syarti wa an yata'akhkhar, dan boleh lafaz syarat itu didahulukan dan boleh diakhirkan. Fataqaddumu kama fil ayat as-sabiqah, adapun yang syarat yang didahulukan atau syarat yang ditulis di awal itu seperti ayat sebelumnya, yaitu wa in kunna ulati hamlin, syarat itu. Syaratnya apabila mereka hamil, nah itu syaratnya. Di awal dia fa amsiku alaihinna, maka nafkahilah mereka. Kemudian wa ta'akhur, adapun syaratnya berada di akhir, kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus, bagi kedua orang tuanya, maksud orang tua yang meninggal, likulli wahidin minhuma, bagi setiap mereka itu
mendapatkan sudus 1/6 mimma tarak, dari apa yang dia tinggalkan, dari warisan yang ditinggalkan. In kana lahu walad. Nah, syaratnya adalah mereka mendapatkan 1/6 kalau yang meninggal itu apa? Syaratnya apa? Punya anak. Salisuha, jenis yang ketiga dari takhsis muttasil ini adalah at-taqyidu bis-sifah. Taqyid bis-sifah, yaitu dengan sifat. Ai anna al-lafdh al-'am idza warada fi mawdi'in akhar muqayyadan bis-sifatin. Maksud di sini adalah bahwa lafaz 'am, lafaz yang umum, apabila terdapat fi mawdi'in akhar, pada satu ayat, muqayyadan bis-sifah, yang terikat dengan sifat, fa inna umumaha yataqayyadu bitilka sifah, maka umumnya ketika tidak diikat dengan atau tidak diiringi dengan sifat, misalnya fatahriru raqabah, itu umum, tidak ada ikatan, tidak ada kata apapun yang mengkhususkannya. Fatahriru raqabah dalam surah Al-Mujadilah. Dalam surah Al-Mujadilah Allah mengatakan apa? Walladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim tsumma yaquluna lima qalu fatahriru raqabah. Dan di antara istri-istri kalian dan orang-orang yang menzihar istrinya di antara kalian, kemudian mereka kembali dari perkataannya, artinya meralat perkataan mereka setelah sudah terlanjur mengatakan zihar. Tahu zihar ya? Tahu zihar? Mengatakan misalnya anti ka dhahri ummi. Mengatakan suami mengatakan istrinya tuh kau mirip ibuku, atau mirip adikku, mirip kakakku, seperti itu. Itu namanya zihar. Jadi kalau seorang suami mengatakan engkau mirip ibuku, itu namanya zihar. Engkau mirip ibuku kepada istrinya, itu namanya zihar. Kalau ini zihar, kenapa dikatakan zihar? Karena orang Arab itu memutlakkan, mungkin awal kejadiannya adalah anti ka dhahri ummi, punggungmu seperti punggung ibuku. Jadi kalau zihar itu kafarahnya itu adalah fatahrirul raqabah, yaitu memerdekakan budak. Umum, tidak ada kata mukminahnya. Paham ya? Nah, dalam ayat yang lain itu muqayyad, diiringi atau terikat dengan sifah, yaitu mukminah. Fatahriru raqabatin mu'minatin dalam surah An-Nisa, itu adalah kafarah bagi orang yang membunuh khata'an, membunuh ya, tidak sengaja. Jadi bagi orang yang membunuh tidak sengaja, maka kafarahnya, hukumannya adalah memerdekakan budak yang beriman. Paham ya? Nah, ketika sama-sama raqabah, satu ada mukminahnya, satu tidak ada, maka kita jadikan yang tidak ada mukminah itu sama seperti yang ada mukminahnya. Paham? Namanya hamlul mutlaq 'alal muqayyad. Membawa yang mutlak, yang tidak ada ikatan tadi, yang tidak ada sifat mukminahnya, kepada yang ada sifatnya, disamakan. Kalafdi ar-raqabah ja'at mutlaqatan fi kafarati dhihar. Lafaz raqabah ini ada dalam ja'at mutlaqah, itu datang atau ada mutlak, secara mutlak, tidak ada ikatan, fi kafarati dhihar, pada kafarah dhihar. Fi qoulihi ta'ala fatahriru raqabah, yaitu memerdekakan budak. Walladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim tsumma yaquluna lima qalu fatahriru raqabah. Orang-orang yang mendihar istrinya di antara kalian, kemudian mereka kembali, maksudnya taubat, maka ketika dia taubat, maka dia wajib memerdekakan budak. Nah, di sini tidak ada mukminahnya. Bainama quyyidat fi kafaratil qatl. Nah, kemudian yang terdapat dalam kafaratul qatl, kafarah membunuh tidak sengaja, itu quyyidat, diikat, fi suratin nisa, pada surah Nisa, biqauniha mu'minah, yaitu dengan kata
mu'minah. Qala ta'ala fatahriru raqabah. Fayuhmalul mutlaq 'alal muqayyad. Yang mutlak yang pada surah Al-Mujadilah fatahriru raqabah ini mutlak ini tidak ada kata mu'minah ini yuhmal 'alal muqayyad dibawa atau disamakan dengan muqayyad. Paham ya? Fanaqulu yushtaratu al-imanu fi raqabati fi kafarat dihar. Maka kita mengatakan pada kafarah dihar juga disyaratkan raqabahnya, budaknya harus beriman juga. Paham ya? Walaupun tidak ada kata mukminah pada hukuman atau kafarah orang dihar, tidak ada kata mukminahnya, tapi tetap wajib raqabah mukminah. Kenapa? Karena dalam ayat yang lain ada kata mukminah. Wal musannifu ja'ala at-takhsisu bis-sifah huwa mabahatsu taqyidil mutlaq. Musannif menjadikan taksis dengan sifat ini pada mabahas taqyidul mutlaq. Pembahasan taksis ini dia menjadikannya taksis bis-sifah ini adalah menjadikannya pada pembahasan taqyidul mutlaq. Taqyidul mutlaq. Wa huma mabahasani la mabahasun wahidun. Jadi sebenarnya ini bukan dalam pembahasan ini. Ini beda lagi pembahasan sebenarnya. Kata Syekh Labib, pembahasan hamdul mutlaq al-muqayyad ini beda lagi pembahasan, bukan di masalah taksis. Paham ya? Paham enggak? Hah? Di bab lain ini. Di bab lain sebenarnya. Tapi Imam Juwayni sudah terlanjur membuatnya seperti ini, memasukkan hamdul mutlaq al-muqayyad ini dalam taksis. Paham ya? Makanya kalau misalnya kita taksis munfasil ini sebenarnya ayat dengan ayat gitu, seharusnya munfasil ini, tapi dia menjadikannya muttasil. Tapi kata Syekh Labib ini pembahasan sebenarnya khusus gitu, bukan di taksis. Kemudian poin yang keempat, ar-rabi'ah bima yahsulu takhsisul kitabi wa sunnah. Bagaimana caranya terjadi takhsisul, pengkhususan kitab dengan sunnah. Alladhi yahsulu bihi takhsis kal'ati. Yang terjadi taksis terjadi sebagai berikut. Nah, itu maksudnya. Taksis terjadi, pengkhususan terjadi sebagai berikut. Yajuzu takhsisul Qur'anil Karim bil Qur'ani wa bis sunnah. Boleh mengkhususkan ayat yang ada dalam Al-Qur'an itu dengan Al-Qur'an. Seperti ini. Ayat dalam Al-Qur'an dengan ayat dalam Al-Qur'an. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ini am. Kemudian dikhususkan dengan ayat yang lain, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhna hamlahunna. Jadi ini contohnya. Kemudian takhsisul Quran bis sunnah. Hurrimat alaikumul maitah, Al-Quran. Sunnahnya, takhsisnya dengan sunnah. Uhillat lana maitatani. Kemudian wa yajuju takhsis sunnah bil Qur'anil Karim was sunnah. Boleh takhsis sunnah di sana, takhsis sunnah dengan kitab. Misalnya umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammadan Rasulullah. Itu sunnahnya. Kemudian ditaksis dengan Al-Qur'an, qatilul ladina la yu'minuna billahi wa bil yawmil akhir ila akhir hatta yu'tul jizyah, sampai mereka membayar jizyah. Itu taksisnya dengan Al-Qur'an. Taksis sunnah bil Qur'ani wa sunnah. Taksis sunnah bis sunnah fi ma saqatil sama'u al-ushru. Setiap yang disirami oleh air yang dari langit, maka zakatnya 10 sepersepuluh. Ya, 1/10 atau 10%. 10% ya. Nah. Kemudian taksisnya dengan sunnah juga, laisa fi ma duna khamsati awsuq shadaqah. Tidak wajib mengeluarkan zakat yang di bawah fima duna, di bawah duna khamsati awsuq, di bawah khamsah 5 awsuq. Khamsatu awsuq itu sekitar 652,8 kg. 652,8
ditulis 652,8 kg. Itu. Wa yajuzu takhsisul Qur'anil Karim was sunnah bil qiyas. Boleh juga mengkhususkan Al-Qur'an itu dengan qiyas, seperti itu. Fa idza uhsinna fa 'alaihinna. Ini ada yang tertinggal. Fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishah, itu sebenarnya yang lengkapnya. Fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin. Ataina bifahisyah. Gimana? Jadi kalau budak itu yang sudah menikah secara halal, budak wanita yang sudah menikah secara halal, fa in ataina bifahisyah, ketika apabila mereka melakukan fahisyah, zina, fa alaihinna, ada fa alaihinna lagi. Fa'alaihinna nisfu, ini bifahisyah ya. Fa'alaihinna, maka mereka mendapatkan hukuman setengah dari orang yang merdeka. Kemudian as-sunnah bil qiyas itu. Wa ma ubina min hayyin fahuwa mait. Apa yang diambil dari hewan yang lagi hidup itu semuanya dihukumi bangkai, mayit. Artinya apa? Setiap bangkai kan najis. Setiap bangkai najis. Kemudian ditaksis dengan Al-Qur'an dulu. Proses dia 2 langkah. Ditaksis dengan Al-Qur'an kecuali bulu domba, bulu onta, bulu kambing. Kemudian kiasnya apa? Karena tidak disebutkan dalam ayat, maka dikiaskan dengan bulu ayam. Oke. Famisalu takhsisul Qur'an bil Qur'an qaulu ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, mukhassas bi qoulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila alladhi yufidu anna al-mutallaqah qabla ad-dukhul la 'iddata 'alayha. Wa misalu tafsir al-Qur'anil Karim bis sunnah tafsir qoulihi ta'ala hurrimat 'alaykumul maitah bi haditsin uhillat lana maitatani as-samaku wal jar. Paham ya sudah ini ya? Kita baca cepat aja. Wa misalu takhsis sunnah bil Qur'anil Karim qauluhu sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yashhadu anna muhammadar rasulullah. Ya qaulihi ditaksis dengan firman Allah taala qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitabi hatta yu'tul jizyah an yadin wa hum saghirun. Ya. Aku diperintahkan membunuh manusia, memerangi manusia, bukan membunuh, memerangi manusia kecuali orang yang memberi jizyah, itu kesimpulannya. Walaupun mereka tidak beriman. Kemudian wa mithalu takhsis sunnah bis sunnah, contoh takhsis sunnah bis sunnah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma saqatis sama'u wal ushru fa umumuhu yaqtadi wujubuz zakati fil qalil wal katsir. Setiap apa yang disirami oleh air dari langit, maka zakatnya 1/10. Fa'umumuhu, maka ini umum, yaqtadi wujubuz zakat fil qalil wal katsir. Ini umum wajibnya mengeluarkan zakat baik yang sedikit maupun yang banyak. Lakinnahu makhsusun, akan tetapi dikhususkan bi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa fi ma duna khamsati awsaq sadaqah. Akan tetapi dikhususkan dengan perkataan Nabi, tidak ada zakat sedekah di bawah khamsatu ausuk, di bawah 5 ausuk atau 652,8 kg. Wa misalu takhsis Qur'anil Karim bil qiyas takhsis umum az-zaniyatu waz-zani fi qouli ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Misal contoh takhsis Quran dan qiyas adalah az-zaniyatu waz-zani, yaitu perempuan berzina dan laki-laki berzina, fi qouli ta'ala az-zaniyatu waz-zaniyatu fajlidu, hukumlah atau jalat atau rajamlah mereka, setiap mereka mi'atu jallah, 100
sekali. Alladzi yashmalu rijal wan nisa minal ahrari wal 'abid. Ini umum, baik yang merdeka maupun budak. Wa biqaulih ta'ala fa idza ahsanna fa in atayna bi fahishatin fa 'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Kemudian ditaksis dengan firman Allah Ta'ala, apabila budak-budak, nah ini apabila budak-budak yang muhsan, yang sudah menikah, fa in atayna bi fahishatin, apabila mereka melakukan zina, fahisyah, keji, zina maksud di sini, fa 'alaihinna, maka mereka mendapatkan setengah ajab dari orang yang merdeka. Haitsu khassat hadil ayah al-ima. Nah, kemudian ayat ini mengkhususkan ima. Wa qisa 'alaihinna al-'abid. Kemudian dikhususkan lagi secara qiyas. Jadi perhatikan. Yang pertama faidah uhsin, yang pertama yang umum di sini adalah ini. Az-zaniyatu waz-zani, umum ya. Umum ya. Az-zaniyatu waz-zani, umum. Mau merdeka mau budak. Kemudian dikhususkan dengan ayat yang lain. Nah, langkah kedua yang terbalik ini sebenarnya. Ini dikhususkan dengan budak. Budak perempuan. Ini khusus budak perempuan, maka dia dari kata zaniyah. Apabila budak perempuan melakukan zina, maka dia dihukum setengah dari orang merdeka. Kemudian budak perempuan ini dikiaskan dengan budak laki-laki. Paham ya? Paham nggak? Jadi langkahnya dua kali langkah. Pertama, kedua, ketiga. Jadi 3 langkah. Sama kayak kias hadis tadi. Pertama dikiaskan dengan Al-Quran, kemudian Al-Quran pertama hadisnya dikhususkan dengan Al-Quran, kemudian dikhususkan dengan kias. Kalau ini az-zaniyatu waz-zani dikhususkan dengan ayat yang lain, kemudian ayat berikutnya ini dikhususkan dengan kias. Biqaulihi ta'ala fa idza asinna fa in atayna bi fahishatin fa 'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Haitsu khassat hadhihi al-ayah al-ima, di mana ayat ini mengkhususkan ima. Ima itu adalah dari jamak dari kata amah, budak perempuan. Amah, budak perempuan. Al-'abdu, budak laki-laki. Wa qisa 'alaina al-'abid. Nah, 'abid ini budak laki-laki. Kemudian amah ini dikiaskan dengan budak laki-laki. Fayunassafu al-haddu, maka hadnya, hukuman itu disetengahkan, dijadikan setengah. Fayunassaf alal abidi wal ima, bagi budak laki-laki dan budak perempuan. Fatakhsisul ima'i bin nas, kemudian pengkhususan hukuman setengah untuk budak perempuan itu dengan nas, dengan Al-Quran. Wa takhsisul abidi bil qiyas. Adapun taksis hukuman setengah bagi budak laki-laki itu dengan qiyas. Wa mithalu taksis sunnah bil qiyasi takhsisu umumi qauli Nabi SAW. Taksis sunnah dengan qiyas itu seperti perkataan Nabi, ma ubina min hayyin fahuwa mayyit. Apa yang diambil dari hewan yang hidup, min hayyin, hewan yang hidup, fahuwa mayyit, maka itu hukumnya bangkai. Maka setiap bangkai itu najis kecuali 2. Akhrajahu Ibnu Majah wa biqaulihi SAW wa min aswafiha, dikhususkan dengan firman Allah. Hadis ini dikhususkan dengan firman Allah, wa min aswafiha wa awariha wa sya'ariha athatan wa mata'an ilahin. Nah, kecuali bulu domba, bulu onta, bulu kambing itu tidak najis. Kemudian waqisar rish, kemudian rish, bulu ayam dikiaskan dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing. Oke, sekarang ini kita langsung masuk pelajaran